Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iqmal Sena. Di sini Iqmal Sena akan membawakan kisah yang berjudul Pertolongan Kodam Rimbun Bambu. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sudah berapa lama, Nduk? Tanya wanita tua yang tak sengaja lewat di depan rumah Ningsih saat ia sedang menyiram bunga kesayangannya. Sudah mau menginjak 9 bulan, Mbak. Mbak sendiri mau kemana? Tanya Ningsih. Saya hanya jalan-jalan di sekitar sini aja, Duk. Duk, kemungkinan nanti malam anak ini akan lahir ke dunia ini, Duk. Anakmu nantinya akan memiliki hutan tulang wangi. Hutan tersebut diyakini sebagai kalangan orang zaman dulu sebagai weton yang disukai para demit. Kamu harus bisa jaga anakmu, ajarkan dia hal yang baik supaya tidak ada jin berenergi jahat yang mempengaruhinya. Ucap wanita tua itu lagi. Enggak mungkin malam ini, Mbak. Lagian ini baru mau menginjak usia 9 bulan. Pesan Mbah, kamu harus jaga anak kamu karena nantinya akan banyak dukun ilmu hitam yang menginginkan darahnya. Ucap wanita itu lalu dia pergi begitu saja. Loh, kemana Mbah tadi? Perasaan tadi baru saja pergi kok. Sekarang udah gak ada. Gumam Ningsih. Wanita tua itu adalah salah satu sosok jin penghuni rumpun bambu yang berada di belakang rumah Ningsih. Ningsih adalah istri sah dari Heru, seorang tukang kayu yang berada di kampung Nongko. Meskipun profesi Heru hanyalah tukang kayu, akan tetapi banyak orang yang menggunakan jasanya karena setiap pekerjaan yang dikerjakan Heru selalu rapi dan memuaskan. Mas, tadi ada mbah-mbah yang bilang ke adek kalau anak kita nanti lahir malam dan Mas, tadi ada mbah-mbah yang bilang ke adek kalau anak kita lahir nanti malam dan anak kita akan memiliki weton tulang wangi. Ucap Ningsih. Kamu, Dek, masih percaya yang begituan? Ini sudah zaman modern loh. Dek, masih aja percaya dengan ramalan? Jawab Heru. Di belakang rumah Ningsih dan Heru terdapat beberapa rumpun bambu yang dianggap warga sekitar angker. Banyak warga yang tidak berani mengambil bambu itu karena pernah ada kejadian seorang warga menebang bambu di area situ, akan tetapi malamnya orang tersebut jatuh sakit. Tak hanya itu, ada beberapa warga yang sering melihat penampakan sekawanan harimau yang sedang mengitari rumpun bambu tersebut saat tepat tengah malam. Tiba-tiba Ningsih mengeluh perutnya sakit serta air ketubuhannya pecah. Aduh, Mas, perutku sakit, rintih Ningsih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya kamu belum waktunya melahirkan? Ucap Heru. Sudah, Mas, jangan banyak tanya. Cepat panggil Bu Bidan kemari, adek sudah tidak kuat, pinta Ningsih. Iya, Dek, kamu tunggu sebentar, biar Mas ke rumah Ibu Bidan. Heru bergegas menghidupkan motornya dan melaju ke rumah bidan terdekat. Beruntung bidan yang berada di kampung sedang berada di rumah. Tok 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 tok. Bu Ani, Bu, tolong saya, Bu, teriak Heru sambil mengetok pintu. Waalaikumsalam. Aduh, Bu, maaf saya lupa. Assalamualaikum, tolong saya, Bu, istri saya mau melahirkan. Loh, melahirkan sekarang? Ya sudah, ayo ke rumahmu sekarang. Heru pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Bu Ani, bidan desa yang bertugas di kampung itu. Bergegas Bu Ani memeriksa Ningsih. Pembukaan sudah lengkap. Pak Heru, tolong siapkan air hangat. Setelah Heru menyiapkan semua yang bidan itu minta, proses persalinan itu berlangsung tanpa merasa
Tanpa mereka sadari, banyak sekali sosok seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, dan masih banyak lagi sedang di dekat mereka menanti kelahiran anak itu. Kok aku merasa merinding ya? Batin Bu Ani. Tutumu sedelo engkang metu, cucumu sebentar lagi akan keluar, ucap sosok penunggu rumpun bambu yang sedang berbicara dengan ratu mereka. Oe, oe, oe. Suara tangis bayi telah terdengar, tanda bayi itu sudah keluar. Setelah bayi itu keluar, banyak sekali makhluk halus yang bergerombol berlomba ingin mendekati bayi itu. Ojo pisang koe kape kanggo putuku. Jangan sekali kalian mengganggu cucuku, ucap sosok nenek tua rentang yang berjalan menggunakan tongkat. Sosok itu langsung menghentakkan tongkatnya. Seketika semua makhluk yang ada di rumah itu pergi menjauh. Heru, Ningsih, anakmu lahir dengan normal dan sehat, dan dia berjenis kelamin laki-laki. Bu Bidan, saya mau tanya, kan istri saya belum ada 9 bulan, kenapa sudah melahirkan, dan apa bayi kami prematur? Memang ada kasus kelahiran yang belum genap usia 9 bulan sudah melahirkan, dan bayinya pun juga tidak prematur seperti yang terjadi pada anakmu ini. Ini mau dikasih nama siapa supaya saya bisa mengurus akta kelahirannya sekalian? Kami sudah menyiapkan nama untuknya jauh-jauh hari, Bu Bidan. Karena dia laki-laki, maka kami akan beri nama dia Hanif Abdullah. Baiklah, nanti akan saya urus sekalian. Ini bayinya, tolong kamu ajarin ya. Setelah kelahiran bayi Ningsih, kembali teringat perkataan sosok mbah yang menemuinya kemarin. Dia sebenarnya pernah mendengar cerita ayahnya dulu bahwa weton tulang wangi adalah weton yang disukai bangsa jin dan sering menjadi incaran kumbal. Kamu kenapa, Dek? Ada tidak apa-apa, Mas. Ya sudah, kamu istirahat. Ini sudah mau subuh. Nanti biar Mas yang masak. Emangnya Mas bisa masak? Searching brosur, Dek. Oh alah, Mas, tak kirain kamu sendiri sudah mahir masak. Rupanya masih pakai HP toh. Iya. Heru tertawa sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Asal jangan kayak pas adek ngidam ya, Mas. Kalau itu mah aku tidak bisa apa-apa. Lagian kamu ngidam bakso buatan tangan Mas, padahal kamu sendiri tahu kalau Mas tidak bisa buat bakso ya. Dan ini rasanya amburadul kan. Mereka bernostalgia di mana pada saat itu Ningsih ngidam kepingin makan bakso buatan suaminya. Tidak tanggung-tanggung dia minta dibuatin bakso jumbo super pedas. Bukan rasa nikmat yang didapatkan, tetapi rasa bakso itu amburadul. Karena pada saat proses pembuatan bakso, Heri lupa tidak memberi bumbu apapun di bakso buatannya. Heru sendiri malu jika mengingat kejadian itu, di mana saat Ningsih ngidam masakan apapun selalu Heru yang disuruh membuat dan menjadi sasaran utama saat mencicipinya. Anak weton tulang wangi sudah lahir. Tunggu 3 tahun ke depan, aku akan datang membawamu untuk bimbinganku, batin seorang buku. Seorang nenek tua menggunakan tongkat itu selalu berada di sekitar Hanif. Dia mampu merubah wujudnya menjadi sosok harimau yang ganas dengan tatapan tajam. Dia akan setia menjaga Hanif karena sosok itu merupakan jin berenergi positif, penunggu rumpun bambu yang sudah berusia ratusan tahun sebelum rumah Heru berdiri di sekitar rumpun bambu tersebut. Saat Hanif tertidur pula, sosok itu berubah menjadi seorang wanita tua, berjalan membungkuk menggunakan tongkat. Dia mengelus kepala Hanif. Putuku wes gede dadi anak sing ngebakti marang wong tuwa. Yole, cucuku, besok kalau kau sudah besar jadilah anak yang berbakti sama kedua orang tuamu ya nak. Dek, kamu tidak apa-apa kalau Mas tinggal kerja? Tidak apa-apa Mas, hari ini
Cynthia libur pasti dia kesini. Ya sudah, Mas berangkat dulu, ini sarapannya ya. Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Tak lama Sinta, adik dari Ningsih, datang untuk menemani kakaknya. Cynthia merupakan anak istimewa. Dia mampu melihat hal gaib karena kekuatan itu menurun dari ayahnya sendiri. Kakak, terus jangan keras-keras, tuh adik bayi lagi tidur. Maaf kak, ini tadi ibu bawain. Maaf ibu belum bisa kesini kak, soalnya sudah masuk musim panen. Tapi kemungkinan nanti sore datang kok kak. Kamu kesini sendiri? Iya kak, kan dekat, cuman beda kampung. Naik apa kesini? Tuh, Sinta menunjuk sepeda ontel mini yang dia pikir parkir di depan pintu. Cynthia, itu sepedanya jangan ditaruh di situ. Cepet pinggirin. Nanti kalau ada tamu lewat nggak bisa masuk. Memang Cynthia sengaja biar tidak bisa masuk karena dari tadi udah ada tamu mau berusaha masuk. Hah? Siapa? Kok kakak tidak dengar orang mengucap salam? Ya gimana mau mengucap salam? Lah bentuknya aja seperti itu. Maksud kamu ya dia itu kayak manusia, hanya saja tidak punya muka. Lalu gimana mau ngomongnya, kan tidak punya bibir sama muka dan hidung, ujar Cynthia. Cynthia, jangan buat takut kakak. Kan tadi kakak nanya, ya Cynthia jawablah. Cepat pinggirin itu sepeda. Setelah Cynthia memarkirkan sepedanya, Ningsih meminta Cynthia untuk makan karena Ningsih tahu kalau dia ke rumahnya pasti selalu makan masakan Ningsih. Kak, kok rasanya beda? Itu masakan Mas Heru. Pantas saja. Kenapa sih? Hambar kak, kurang bumbu. Setelah mengomentari masakan Heru, Cynthia pun menghabiskannya. Dia makan dengan lahap sampai nasi yang berada di piring tidak tersisa. Dia terus melihat sesuatu yang berada di dekat Hanif. Kak, kok adek bayinya punya macan? Mana sih? Kakak tidak lihat apa-apa. Ada kak, macannya tidur di sebelah adik bayi. Sepertinya dia sangat sayang sama adik bayi, ucap Cynthia. Cynthia, sudah jangan bahas itu terus. Setelah 5 hari kelahiran Hanif, acara syukuran pun diadakan. Para warga di sekitar bergotong royong saling membantu. Tidak ada pesta besar, hanya saja acara syukuran serta kenduran yang dihadiri warga kampung tersebut. Alhamdulillah, akhirnya ibu punya cucu, ucap ibunya Ningsih. Iya bu. Berbeda dengan ayahnya Ningsih yang melihat cucunya Hanif, dia tersenyum menyeringai ketika mengetahui weton kelahiran cucunya. Kelak dengan darah anak ini aku akan menyempurnakan ilmuku. Manusialah kanat, ucap sosok kodam. Kenapa bocah itu ada yang mendampingi dari bangsa harimau, batin ayahnya Ningsih. Ganggu putuku, urusanmu karo aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku hanya akan meminta sedikit darah cucuku untuk keperluanku sendiri, ucap batin ayahnya. Tatapan membunuh dilayangkan kepada ayahnya Ningsih, membuat nyalinya begitu ciut ketika menghadapi kodam yang usianya sudah ribuan tahun ini. Acara syukuran Hanif sedang berlangsung. Dengan khidmat seorang ustadz sedang memimpin doa untuk mendoakan keluarga Heru, terutama sang jabang bayi yang baru lahir. Acara syukuran telah selesai dan para warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Heru segera membersihkan semua bekas sisa dari acara sepasaran anak laki-lakinya. Dek, udah malam, kamu tidur, nanti gantian jaga Hanif. Mas juga harus tidur, besok kan kerja. Ya mas, nanti tidur kok setelah ini. Akhirnya Ningsih memejamkan matanya. Sesaat dia tidur, dia bermimpi berada di belakang rumahnya.
tepatnya di sekitar rumpun bambu itu. Di sana dia melihat seorang wanita tua yang menggunakan pakaian zaman dulu. Dia berjalan menghampiri Ningsih menggunakan tongkatnya, lalu dia berkata, "Tidak usah khawatir, Bu. Aku akan menjaga anakmu dari mara bahaya apapun. Semoga kebaikan selalu menyertai keluarga kalian." Sosok wanita tua itu kemudian berubah menjadi seekor harimau lorek dan kembali ke rumpun bambu tersebut. Saat setelah bermimpi, dia terbangun dari tidurnya. Dia melihat Hanif yang tertidur pulas dengan wajah yang begitu menggemaskan. "Kok kamu bangun lagi, Dek?" "Adek cuman kebangun, Mas. Haus ingin minum," ucap Ningsih berbohong. Jika Ningsih mengatakan yang sebenarnya tentang mimpinya, Ningsih yakin kalau Heru tidak akan mempercayainya semuanya. Setiap Ningsih bercerita tentang hal mistis, Heru selalu menilai Ningsih terlalu paranoid tentang dunia klinik maupun jin. Heru sendiri tahu jika ayah mertuanya merupakan seorang dukun. Oleh karena itu, dia meyakini istrinya untuk tidak terlalu percaya pada ajaran itu. Ningsih sendiri beruntung karena memiliki suami seorang Heru. Di balik kesederhanaan, lelaki itu juga pandai menjaga, mengaji, serta rajin ibadah, membuat dia mantap menikahi dengannya dulu. Sempat ada pertengkaran saat pernikahannya, akan tetapi Ningsih berhasil membujuk kedua orang tuanya. Akan tetapi meskipun berhasil, masih ada satu syarat yang harus ditepati Heru jika ia ingin memperistri Ningsih. Harus mau melanjutkan persekutuan ayah mertuanya dengan iblis. Dengan tegas Heru menolak semua itu, sehingga membuat hubungan mertua dan menantu tersebut menjadi kurang sehat. "Kamu kenapa pulang dari rumah anak kok malah marah-marah?" ucap ibu. Arti ibu Ningsih. Gimana tidak marah kalau Heru dengan tegas menolak untuk meneruskan apa yang menjadi warisan leluhur kita. Kalau tidak mau ya sudah, kan ayah masih ada Yanto, dia kan juga menantumu. Tapi aku maunya Heru yang meneruskan. Aku yakin kalau junjungan kita pasti akan senang jika menemukan penerus yang tepat. Terus apa rencana ayah sendiri? Aku akan tetap menyuruhnya untuk meneruskan ini. Kalau tidak, dia harus pisah sama Ningsih. Terserah kamu aja lah. Aku ngantuk, mau tidur. Perempuan kalau diajak berunding malah ditinggal tidur, batin ayahnya Ningsih. Pagi harinya Heru kembali menjalani aktivitasnya mencari nafkah untuk keluarga kecilnya. "Mas, adek mau tanya, boleh nggak?" "Boleh, adek. Mau tanya apa?" "Kenapa Mas tidak mau meneruskan apa yang leluhur Bapak lakukan? Sekarang Mas tanya sama adek, apa kamu mau Mas melakukan itu?" "Sebenarnya adek ragu, Mas, tentang suatu hal yang ayah lakukan. Itu yang katanya adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang. Dulu banyak sekali yang mau melamar adek karena mereka ingin meneruskan apa yang Bapak lakukan," ujar Ningsih. "Sebenarnya adek dulu pernah mendengar ayah mengucapkan sebuah mantra asing pada malam tertentu, dan setiap selesai mengucapkan mantra, ayah selalu mendapatkan uang yang banyak," ucap Ningsih lagi. "Lalu apa adek pernah merasakan suatu saat adek membeli makanan dengan uang tersebut?" "Iya Mas, adek pernah makan bakso dengan uang itu, dan setelah makan itu badan adek terasa panas dan perut adek terasa mual," jawab Ningsih. "Mas hanya mau bilang kepadamu, tapi itu kamu mau percaya atau tidak terserah kamu. Ayah kamu itu punya perjanjian dengan sosok iblis, dan saat ini ayah kamu sedang mencari penerusnya," ucap Heru. "Kalau punya perjanjian itu bisa kaya ya Mas?" "Bisa, bahkan secara instan. Akan tetapi nanti kota tidak akan pernah mencium bau surga. Setiap manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya tidak akan tenang. Tapi kan ayah
mau Mas yang meneruskan. Kalau Mas menolak, maka ayah menyuruh kita bercerai. Selama kamu masih setia sama Mas, maka Mas akan mempertahankan keluarga kecil kita, walaupun taruhannya adalah nyawa Mas. Tak terasa waktu begitu cepat. Kini usia Hanif yang sudah menginjak 3 tahun lebih. Hanif tumbuh menjadi bocah yang sangat aktif, tingkah usil dan nakal. Dia selalu mengganggu apa yang Ningsih kerjakan. Yur, aduh nak, kenapa santan ibu malah dilempar abu? Mau tidak mau bikin lagi santannya, kata Ningsih. Hanya suara tertawa saat Ningsih menegur Hanif. Tak berselang lama, Heru yang memanggil Ningsih karena semua telurnya berpindah tempat. Dek, ini kenapa telurnya pindah tempat? Kalau seperti ini, mana mau induknya mengerami, ucap Heru. Ya mau aku tahu Mas. Ya mana aku tahu Mas, kan aku dari tadi masak di dapur. Tunggu, ini kok ada jejak kaki anak kecil? Tidak salah lagi, pasti ini jejak kaki Hanif, ucap Ningsih. Saat Ningsih menatap anaknya, muka polos dan lucunya Hanif mampu meluluhkan hati Ningsih. Sudah, biarkan saja, lagian dia masih kecil, masih aktif-aktifnya bermain, ucap Heru. Saat Heru berkata seperti itu, Hanif menghampiri Heru dan langsung memeluknya. Hanif, main yuk sama bapak, ucap Heru yang hanya dibalas anggukan oleh Hanif. Kemudian Heru mengajak Hanif bermain di halaman rumahnya. Beruntung cuaca saat itu sedang tidak panas. Setiap kali bermain dengan Heru, Hanif selalu melihat ke arah rumpun bambu yang berada di belakang rumah Heru. Rumpun bambu yang dikenal angker oleh warga sekitar. Hanif, kenapa lihat ke situ terus? Tanya Heru kepada anaknya. Ada nenek baik, Pak, jawab Hanif dengan nada cadel. Di sana tidak ada nenek baik. Sayang, itu hanya rumpun bambu yang kosong. Nenek baiknya dikelilingin banyak harimau besar, Pak. Hari semakin siang dan waktunya Hanif tidur siang. Saat Ningsih sedang melihat anaknya, dia terkejut karena anaknya yang tidak ada di tempat tidur. Dia bergegas menghampiri suaminya. Mas, lihat Hanif. Tidak, Dek. Loh, bukannya kamu yang menidurinya tadi? Tadi sudah ada tidurkan di kamar, tapi sekarang tidak ada, Mas. Mereka berdua mencari Hanif di setiap sudut rumah, bahkan keluar sekitar rumah. Tidak luput dari pencarian keduanya. Ningsih menemukan anaknya sedang tidur di belakang rumah, di tanah dekat dengan rumpun bambu. Hanif, kenapa kamu tidur di sini, nak? Nanti gatal digigit nyamuk. Hanif, lagi sama nenek baik, Ibu. Saya masuk, jangan tidur di sini. Setelah Ningsih kembali meninggalkan anaknya, Ningsih bercerita kepada suaminya tentang keanehan Hanif. Dia menceritakan seperti saat Hanif ditinggal di dalam kamar, dia selalu berbicara sendiri dan sering menyebut nenek. Heru pun setelah melihatnya sendiri begitu tercengang melihat tingkah aneh anaknya. Heru semakin yakin bahwa anaknya memiliki keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Heru khawatir bila nanti pertumbuhan anaknya terganggu dengan kelebihannya itu. Saat malam tiba, tepat tengah malam, Heru pergi ke belakang rumahnya. Dia seolah berbicara sendiri di tengah gelapnya malam. Saya mohon, jangan ganggu kehidupan anakku, karena saya sendiri tidak pernah mengganggu keberadaan kalian di sini, ucap Heru. Di kegelapan malam di belakang rumahnya, tempatnya rumpun bambu itu berada. Aku tidak mengganggu anakmu, justru keistimewaan anakmu itu sudah ada sejak ia dilahirkan. Aku hanya ingin melindungi anakmu saja. Kelak akan banyak sekali bahaya yang mengancam anakmu. Karena sifatmu yang baik dan kamu tidak pernah mengusik kami, itu yang menyebabkan kami ingin melindungimu, melindungi keluargamu.
sosok wanita tua menggunakan tongkat. Kemudian sosok itu berubah menjadi seekor ekor harimau. Hewan jelmaan itu mengaum begitu keras lalu menghilang. Sebelum menghilang, sepenggal kalimat terdengar di telinga Heru. Berhati-hatilah, sebentar lagi akan ada yang mengincar anakku. Begitu kalimat yang Heru dengar. Sesaat sosok itu menghilang. Tidak ada rasa takut yang dialami Heru saat berada di sekitar rumpun bambu, karena Heru sendiri sudah tahu bahwa rumpun itu dihuni oleh sekelompok kodam berwujud harimau. Saat Heru memasuki rumah, dia berpapasan dengan istrinya yang saat itu terbangun karena ingin buang air kecil. "Mas, dari mana malam-malam begini?" "Mas hanya cari angin saja. Tidak, tadi di depan rumah." "Ya sudah, ayo tidur lagi." Di pulau seberang seorang dukun sedang melakukan ritual. Dia sedang menerawang Hanif dengan mata batinnya. "Hampir waktunya aku akan datang ke sana dan mengambil bocah itu untuk pelengkap ritualku," batin dukun itu. Mbah Suryo nama dukun itu. Dia merupakan dukun sakti yang ilmunya di atas rata-rata. Banyak sekali pasien yang meminta jasa santet kepadanya. Kebanyakan pasien Mbah Suryo adalah orang-orang dari pulau seberang. Nama Mbah Suryo semakin populer saat ia berhasil melancarkan santet yang korbannya berada di pulau yang berbeda. Mbah Suryo mengemasi beberapa barangnya dan dia akan pergi ke kampung Mongko yang letaknya berada sangat jauh dari kediamannya. Dalam perjalanan, Mbah Suryo harus menyeberangi lautan untuk sampai ke kampung tersebut. "Permisi, kalau ke kampung Mongko arah mana?" Tanya Mbah Suryo kepada salah satu pedagang asongan di pelabuhan tempat kapal bersandar. "Masih jauh, Mbah. Mbah nanti masih harus naik bus malam dulu, lalu turun di terminal Kabupaten X. Setelah itu Mbah bisa naik ojek atau taksi untuk ke kampung tersebut," jawab pedagang asongan tersebut. "Baiklah Mas, terima kasih." Kemudian Mbah Suryo membeli tiket bus jurusan XX untuk sampai ke kampung Mongko. Sebuah bus keluaran terbaru telah parkir di depan terminal menunggu penumpangnya yang akan menuju ke Kabupaten XX. Oke guys, itu dulu mungkin ceritanya saya. Ya, dan saya kata mohon dimaafkan waktu video.